Bapak mertuaku menatap mataku tanpa berkedip dan berkata bahwa aku seharusnya berterima kasih karena mereka mengizinkanku tidur di pavilion mereka. Saat itu aku sedang menggendong cucunya, darah dagingnya sendiri, yang berusia 8 bulan dengan mata mirip ayahnya dan dagu keras kepalaku. Dan pria ini berdiri di halaman belakangnya yang terawat sempurna dengan kemeja batik sutra mewah, ingin aku mengucapkan terima kasih untuk kasur lipat di sebelah tumpukan peralatan berkebun. Namaku Santi Onel. Aku berusia 29 tahun, dan 3 bulan lalu aku melakukan kesalahan terbesar dalam hidupku. Aku pindah ke rumah mertuaku setelah suamiku, Tirta, ditugaskan ke Jerman. Ketika Tirta pertama kali mengemukakan ide itu, kedengarannya hampir masuk akal. Dia akan pergi selama 14 bulan. Kami punya bayi berusia 5 bulan. Orang tuanya punya rumah gedung besar dengan 3 kamar tidur kosong. Ibunya, Ibu Rina, bahkan menangis ketika menawarkannya. Dia bilang ingin membantu. Dia berkata keluarga harus saling menjaga. Yang tidak dia sebutkan adalah bahwa aku akan menjadi pembantu tak berbayar, tempat pelampiasan amarah dan ATM pribadi mereka. Aku menyerahkan kontrakan kami untuk menabung demi rumah masa depan kami. Tirta dan aku sudah menikah selama 2 tahun dan kami akhirnya mulai stabil. Kami memiliki 470 juta ribu rupiah di rekening bersama, cukup untuk uang muka rumah pertama ketika dia kembali. Lalu aku pindah ke rumah Wirawan. Kalian tahu tipe rumahnya? Pilar-pilar besar di depan yang tidak berfungsi struktural sama sekali. Jalan masuk melingkar yang dirancang murni untuk pamer. Jenis rumah yang berteriak, kami punya uang. Sambil berbisik, sebagian besar adalah utang kartu kredit. Tapi itu terlihat mengesankan dari luar. Yang kemudian aku sadari adalah satu-satunya hal yang penting bagi keluarga Wirawan. Minggu pertama baik-baik saja. Ibu Rina menunjukkanku kamar tamu yang bagus. Pak Wirawan membantu membawakan barang-barangku. Kirana, kakak Tirta bahkan membawakan nasi liwet. Aku pikir mungkin penilaian pribadiku terlalu keras. Memasuki minggu kedua segalanya berubah. Ibu Rina menyebutkan kamar tamu itu sebenarnya disiapkan untuk kunjungan adiknya dari luar kota. Apakah aku keberatan pindah ke ruangan di atas garasi? Tentu saja hanya sementara. Ruangan itu ternyata adalah pavilion yang berfungsi sebagai gudang yang belum selesai, dengan kasur lipat dan pemanas ruangan yang fungsinya hampir sama dengan lilin ulang tahun di tengah badai salju. Aku yakin aku bisa menyimpan es krim di sana tanpa lemari pendingin. Tetapi aku berkata pada diri sendiri bahwa ini hanya sementara. Kemudian mereka mengambil mobilku. Mereka meyakinkanku untuk membiarkan mereka menyimpannya dengan aman. Ibu Rina bilang kompleks perumahan kami rawan pencurian. Dia bilang aku juga tidak perlu mengemudi kemana-mana karena semuanya ada di rumah. Dan aku kelelahan karena malam tanpa tidur dengan bayi yang rewel, menyerahkan kunciku seperti orang bodoh. Aku belum menyetir selama 3 bulan. Aku juga tidak punya akses ke rekening bank kami. Pak Wirawan menambahkan dirinya ke rekening dan memberiku uang saku mingguan 400.000 untukku dan Lia. Apa kalian melihat harga susu formula akhir-akhir ini? Aku bisa menulis novel horor tentang biaya popok saja. Popok mahal yang tidak membuat Lia ruam harganya sekitar Rp280.000 per bungkus. Itu menyisakanku sekitar Rp120.000 untuk makanan. Aku mulai melewatkan makan agar putriku tidak kekurangan. Berat badanku turun 7 kg yang sebenarnya tidak perlu turun. Ponselku juga diubah ke paket keluarga mereka demi kenyamanan. Yang tidak mereka sebutkan adalah mereka bisa melihat semua yang aku lakukan. Satu-satunya kali aku mencoba mengirim email ke Tirta tentang kebenarannya, Ibu Rina menemukannya di komputer keluarga dan menghapusnya. Dia kemudian mencabut hakku mencuci pakaian sebagai hukuman. Aku menghabiskan 2 minggu mencuci pakaian bayi dengan tangan seperti Bibi di masa lalu, sementara buku-buku jariku pecah-pecah dan berdarah. 2 minggu lalu, Pak Wirawan memutuskan talang air perlu dibersihkan. Dia memutuskan aku yang harus melakukannya. Kata-kata tepatnya adalah, aku perlu mendapatkan tempatku di rumah ini. Jadi, aku memanjat tangga reot itu, naik sekitar 4 meter, dan seluruhnya bergeser. Aku meraih atap, meleset, dan jatuh keras ke pergelangan kaki kiriku. Rasa sakitnya seperti bara api yang membakar, seolah seseorang menusukkan paku ke kakiku. Ibu Rina mendengarku menjerit. Dia melihat pergelangan kakiku membengkak seukuran buah jeruk bali dan menyuruhku untuk jalan saja. Tidak ada dokter, tidak ada es, hanya suruh jalan saja. Jadi aku tertatih-tatih selama 2 minggu melakukan pekerjaan rumah dengan pergelangan kaki yang berubah ungu dan kuning, mengeluarkan bunyi yang tidak seharusnya dikeluarkan pergelangan kaki. Melalui semua ini aku tidak memberitahu siapapun. Ayahku, Pak Harun, membesarkanku sendirian setelah ibuku pergi ketika aku berusia 7 tahun. Dia bekerja sebagai kuli bangunan seumur hidupnya. Dia membangun rumah, membangun gedung, membangun diriku. Dia mengajariku untuk menjadi kuat, mandiri,
untuk tidak membiarkan siapapun mendorongku. Dan disinilah aku didorong hingga ke tanah. Aku tidak bisa memberitahunya. Rasa malu akan membunuhku. Tetapi Jumat lalu, ayah memutuskan untuk berkendara sejauh 300 km untuk mengejutkan cucunya pada ulang tahunnya yang ke-8 bulan. Dia tiba tepat saat aku tertatih-tatih melintasi halaman. Lihat di pinggulku, belanjaan di tangan yang lain. Aku berjalan sejauh 3 km ke toko dan kembali karena aku tidak punya mobil. Pergelangan kakiku menjerit dan ayahku melihat semuanya. Dia melihatku berjuang menaiki jalan masuk. Kemudian dia bertanya di mana mobilku. Aku bilang Ibu Rina menyitanya, bahwa aku beruntung mereka mengizinkanku tinggal. Wajah ayahku melewati 7 emosi dalam 3 detik. Kebingungan, kemarahan, amarah membara, lebih banyak amarah. Dan akhirnya sesuatu yang membuatku takut lebih dari yang lain, ketenangan. Ketenangan total. Jenis ketenangan yang datang tepat sebelum badai topan menerjang daratan. Dia membuka pintu mobil truknya dan mengucapkan 4 kata yang mengubah segalanya. Masuk ke mobil. Kita bereskan ini malam ini. Aku tidak tahu apa maksudnya, tetapi sorot matanya memberitahuku bahwa keluarga Wirawan baru saja mendapatkan musuh yang sangat serius. Dan Pak Harun tidak pernah kalah dalam perkelahian, tidak pernah. Ayah mengantar kami ke sebuah warung kopi di 3 kota berbeda. Dia bilang dia tidak ingin ada yang melapor kembali kepada keluarga Wirawan. Saat itu aku pikir dia paranoid. Belakangan aku menyadari dia bersikap strategis. Setiap yang ayah lakukan sejak saat itu bersifat strategis. Pria itu menghabiskan 35 tahun di konstruksi serikat pekerja. Dia tahu cara menghadapi preman penindas. Dan Wirawan katanya kepadaku sambil menyeruput kopi sedang menjalankan salah satu penipuan tertua dalam buku sejarah. Aku menceritakan semuanya malam itu. Setiap penghinaan, setiap hak istimewa yang dicuri. Kata-kata itu mengalir keluar seperti air dari pipa yang pecah. 3 bulan terdiam, akhirnya terbebaskan. Aku bercerita tentang Kirana, kakak Tirta, yang hampir setiap hari berkunjung. Bukan untuk membantu, tidak pernah untuk membantu. Dia datang untuk melapor kembali kepada ibunya tentang semua yang aku lakukan salah. Piringnya tidak cukup bersih. Bayi terlalu banyak menangis. Aku tidak cukup berterima kasih atas semua yang dilakukan keluarga dermawan mereka untuk si malang aku. Kirana tidak pernah menyukaiku. Aku berasal dari keluarga kelas pekerja, ayahku bekerja dengan tangannya. Dalam dunia Kirana, itu membuatku lebih rendah. Ayah mendengarkan tanpa menyela. Ketika aku memberitahunya tentang Ibu Rina memantau emailku, buku-buku jarinya memutih. Ketika aku menyebutkan insiden tangga, aku pikir dia mungkin akan membalik meja, tetapi dia hanya mengangguk dan mengajukan satu pertanyaan. Apalagi yang belum kamu beritahu, Tirta? Saat itulah aku menangis karena aku tidak memberitahu Tirta apapun. Setiap panggilan video orang tuanya ada di ruangan mendengarkan, memantau. Jika aku mencoba mengirim pesan teks yang sebenarnya, mereka memeriksa ponselku. Aku benar-benar terputus dari suamiku sendiri. Tapi itu lebih buruk dari itu. Ibu Rina menelepon Tirta secara teratur menggunakan ponselnya sendiri, memuji betapa indahnya semuanya, betapa bahagianya Santi, betapa bersyukurnya aku. Dia membuatnya terdengar seolah aku hidup dengan baik. Dan Tirta, yang terdampar di markas 6.000 mil jauhnya dengan internet terbatas dan tidak punya alasan untuk meragukan orang tuanya sendiri, mempercayai setiap kata. Ayah bertanya tentang rekening bank. Aku bilang Pak Wirawan yang menangani semuanya, aku mendapat 400 milion setiap hari Senin dan hanya itu yang aku lihat dari uang kami. Ayah bertanya apakah aku masih memiliki akses login, aku bilang kurasa begitu. Aku belum pernah mencobanya sejak pindah. Ayahku tersenyum kemudian. Bukan senyum bahagia. Jenis senyum yang dibuat pemain catur ketika mereka melihat skakmat 3 langkah lagi. Dia meletakkan uang di atas meja dan berkata kami akan pergi ke tempat fotokopi 24 jam. Tempat fotokopi pada jam 11 malam adalah tempat yang aneh. Ada seorang pria dengan jubah mandi membuat salinan sesuatu yang aku pilih untuk tidak lihat. Dan ada aku masuk ke rekening bank yang belum aku lihat selama 3 bulan. Angka-angka itu awalnya tidak masuk akal. Kami seharusnya memiliki sekitar 470.000. Gaji militer Tirta telah disetorkan secara otomatis. Seharusnya ada lebih banyak sekarang, bukan kurang. Tetapi layar menunjukkan Rp82.000. Hampir Rp390.000 telah lenyap. Ayah menarik kursi dan berkata kami harus melihat riwayat transaksi. Kami mencetak halaman demi halaman dan cerita yang mereka sampaikan sangat buruk. Transfer ke PT Kirana Butik BB Holdings LLC Rp150.000 selama 3 bulan. Aku tidak tahu apa itu sampai ayah mencari dan menemukan butik online Instagram Kirana. Dia menjual batu kristal Healing Crystals kepada wanita-wanita yang mudah percaya.
Batu yang terlihat seperti berasal dari tempat parkir setelah hujan badai. Nol pelanggan nyata dan tampaknya nol hati nurani tentang dari mana dananya berasal. Penarikan tunai setiap beberapa hari. Dalam jumlah besar, Rp5.000 di sini, Rp3.000 di sana. Pola itu sangat cocok dengan gaya hidup Ibu Rina. Janji salon 2 kali seminggu, perjalanan belanjanya ke toko-toko mewah yang bahkan tidak mampu aku masuki, makan siangnya dengan ibu-ibu arisan gereja, pengajian di mana semua orang berpura-pura rendah hati sambil membandingkan tas desainer. Iuran klub golf dan keanggotaan klub perahu mewah. Pak Wirawan bahkan tidak punya perahu, tetapi dia suka bergaul dengan orang yang punya, menggunakan uang kami untuk mendanai kehidupan fantasinya. Dan kemudian kartu kredit Tirta, tagihan restoran, tagihan bar, biaya golf, semuanya lokal, semuanya baru-baru ini, semuanya tidak mungkin bagi seorang pria yang ditempatkan di Jerman. Pak Wirawan telah menggunakan identitas putranya sendiri sementara menantunya kelaparan di pavilionnya. Ayahku mengatakan sesuatu yang tidak akan pernah aku lupakan. Dia bersandar dan berkata, aku pernah melihat akuntansi mafia yang lebih halus daripada ini. Dia tidak salah. Keluarga Wirawan bahkan tidak berusaha menyembunyikannya. Mereka begitu yakin aku tidak akan pernah memeriksa sehingga mereka meninggalkan jejak yang bisa diikuti oleh akuntan buta. Ayah sudah menelepon. Dia punya seorang teman, seorang pensiunan paralegal bernama Bu Morena yang berutang budi padanya. Dia menagihnya malam ini juga karena apa yang dilakukan keluarga Wirawan bukan hanya kejam tetapi juga kriminal. Tetapi pertama kami harus menghubungi Tirta secara langsung tanpa didengar orang tuanya. Bu Morena muncul di tempat fotokopi tengah malam dengan sandal pink berbulu dan kaos. Dia tampak seperti nenek seseorang yang datang untuk memanggang kue. Dia tidak ada di sana untuk memanggang kue. Dalam waktu 5 menit setelah meninjau cetakan kami, dia telah mengidentifikasi 3 tuntutan pidana yang bisa dihadapi keluarga Wirawan. Eksploitasi finansial, penipuan, dan yang besar, pencurian identitas. Menggunakan kartu kredit Tirta tanpa izin bukan hanya menjijikan, tetapi juga kejahatan federal. Dan militer sangat serius menangani kejahatan finansial terhadap anggota layanan. Bu Morena mengatakan konsekuensinya signifikan, konsekuensi hukuman penjara. Tetapi kami punya masalah. Ketika aku pertama kali pindah, Ibu Rina menyuruhku menandatangani setumpuk dokumen, formulir asuransi. Dia menyebutnya kontak darurat. Aku kelelahan dengan bayi berusia 5 bulan yang tidak tidur. Aku menandatangani apapun yang dia letakkan di depanku. Siapa yang membaca dokumen dari ibu mertua? Salah satu dokumen itu adalah surat kuasa terbatas limited power of attorney yang memberi Pak Wirawan wewenang atas keputusan finansial. Begitulah cara dia ditambahkan ke rekening kami. Dia punya tanda tanganku di atas kertas. Tidak masalah, aku tidak tahu apa yang aku tanda tangani. Bu Morena bertanya apakah aku menandatangani dengan sukarela dengan pemahaman penuh. Apakah ada yang menjelaskan apa itu? Apakah aku diberi waktu untuk membacanya? Tidak untuk ketiganya. Dia membuat catatan. Penipuan dapat terjadi ketika persetujuan diperoleh melalui penipuan. Ini mungkin memenuhi syarat. Ayah bertanya tentang menghubungi Tirta secara langsung tanpa filter Wirawan. Bu Morena setuju itu sangat penting. Jika Tirta tidak tahu apa yang terjadi, dia perlu mendengarnya dari istrinya terlebih dahulu, bukan dari pengacara atau penyelidik. Masalahnya adalah Tirta memiliki waktu internet terbatas di markas. Setiap nomor yang aku miliki untuknya, orang tuanya juga tahu. Jika aku menelpon melalui saluran normal, Ibu Rina akan tahu dalam beberapa jam. Saat itulah ayah mengeluarkan ponsel flip kunonya. Pria itu menolak untuk upgrade. Katanya smartphone adalah untuk orang yang tidak punya cukup banyak hal untuk dipikirkan. Tetapi malam itu, kekeras kepalaannya menyelamatkan kami. Dia menggulir ke nama dari puluhan tahun yang lalu. Sersan kelas 1 Raymond Booker, teman tentara yang sekarang bekerja di logistik di pangkalan-pangkalan di seluruh Eropa, termasuk pangkalan Tirta di Jerman. Ayah menelpon di tempat fotokopi itu, saat itu sudah lewat jam 6 pagi di Jerman. Mereka bertukar sapaan seperti sapaan tentara tua, singkat, kasar, dan anehnya penuh kasih sayang. Kemudian ayah menjelaskan semuanya. Sebuah pesan akan disampaikan, Tirta akan menelepon nomor yang tidak diketahui orang tuanya. Mungkin butuh sehari, tetapi itu akan terjadi. Kami meninggalkan tempat fotokopi dengan map penuh bukti dan sesuatu yang tidak aku rasakan selama berbulan-bulan. Harapan, kecil dan rapuh. Seperti lilin di tengah badai tetapi nyata. Ayah mengantar kami ke sebuah motel. Bukan yang bagus. Jenis yang mesin esnya rusak sejak zaman Orde Baru tetapi hangat dan itu bukan rumah Wirawan. Lia langsung tertidur dalam pelukanku. Bayi merasakan stres. Malam itu, dengan ayahku berjaga di dekat jendela, dia tidur lebih nyenyak daripada yang dia lakukan selama berbulan-bulan. Aku tidak bisa tidur. Aku berbaring di sana memikirkan angka-angka.
150.000 ke penipuan Kristal Kirana, 80.000 tunai untuk Ibu Rina. Ribuan lagi untuk fantasi klub perahu Pak Wirawan. Uang yang seharusnya menjadi rumah masa depan kami, keamanan putri kami, hilang. Panggilan datang pukul 2 pagi. Nomor tidak dikenal di ponsel flip ayah. Ketika aku menjawab, aku mendengar suara yang aku rindukan selama 3 bulan. Tirta terdengar bingung pada awalnya. Dia mendapat pesan aneh dari seseorang yang tidak dia kenal, menyuruhnya menelepon nomor ini segera. Apakah semuanya baik-baik saja? Apakah Lia baik-baik saja? Aku mulai menangis sebelum aku bisa menghentikan diri sendiri. 3 bulan menahan diri keluar dalam satu gelombang yang meluap-luap. Dan ketika aku akhirnya bisa bernapas lagi, aku menceritakan semuanya. Ketika aku selesai, terjadi keheningan. Cukup lama hingga aku pikir panggilannya terputus. Cukup lama hingga bagian diriku yang ketakutan bertanya-tanya apakah dia akan mempercayai orang tuanya daripada aku. Kemudian Tirta berbicara. 4 kata yang menyatukan kembali hatiku yang hancur. Aku percaya padamu, Santi. Dia mempercayaiku tanpa ragu, tanpa menuntut bukti, tanpa membuat alasan untuk keluarganya. Dia mempercayai istrinya. Tirta punya banyak pertanyaan. Kemudian dia memberitahuku apa yang akan dia lakukan. Hal pertama di pagi hari, dia akan menemui komandan perwira kompinya commanding officer. Pencurian identitas terhadap pasangan militer ditangani dengan serius. Orang tuanya telah melakukan kejahatan federal dan Tirta bermaksud memastikan mereka menghadapi konsekuensinya. Tapi bukan hanya itu. Ulang tahun ke-60 ayahnya adalah hari Minggu. Seluruh keluarga akan ada di sana. Tetangga, mitra bisnis, teman-teman gereja, pengajian. Semua orang yang telah diyakinkan keluarga Wirawan selama bertahun-tahun dengan citra keluarga mereka yang sempurna. Bagaimana jika Tirta bertanya dia melakukan panggilan video kejutan untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada ayahnya? Bagaimana jika panggilan itu tidak berjalan seperti yang diharapkan Pak Wirawan? Aku bisa mendengar kemarahan dingin dalam suaranya. Ini bukan hanya tentang keadilan lagi. Ini tentang paparan, tentang merobek topeng dan menunjukkan kepada semua orang monster yang sebenarnya di baliknya. Aku bilang pada Tirta aku mencintainya. Dia bilang dia juga mencintaiku. Kemudian dia mengatakan sesuatu yang membuatku tersenyum untuk pertama kalinya dalam 3 bulan. Ayahnya akan mengalami ulang tahun terburuk dalam hidupnya. Sabtu pagi terasa berbeda. Matahari menembus jendela motel murah itu seolah alam semesta tahu keseimbangan akhirnya bergeser. Lia bangun sambil tersenyum, meraih wajahku dengan tangan mungilnya. Sama sekali tidak menyadari ibunya akan pergi berperang. Ayah sudah bangun. Aku tidak yakin dia tidur. Dia menghabiskan malam itu menelepon, mengordinasikan apa yang dia sebut infrastruktur keadilan. Pria itu menghabiskan 35 tahun membangun berbagai hal. Sekarang dia sedang membangun sesuatu yang berbeda. Keluarga Wirawan tidak tahu apa yang mereka bangkitkan ketika mereka mengganggu Putri Pak Harun. Tirta juga sibuk. Dia menelepon sekitar jam 6 pagi, tepat setelah bertemu dengan komandannya. Militer tidak menghargai pencurian identitas terhadap anggota layanan. Komandan Tirta mendengarkan seluruh cerita dengan wajah seperti guntur, lalu segera menghubungkannya dengan jaksa militer J. Ahmed. Dalam beberapa jam, Tirta telah mengajukan laporan formal tentang penipuan kartu kredit dan akses rekening yang tidak sah. Roda keadilan militer berputar dan begitu mulai, sangat sulit dihentikan. Hal pertama yang dilakukan Tirta adalah membekukan setiap rekening, tabungan bersama, cek kartu kreditnya, semuanya. Pak Wirawan akan segera mengetahuinya ketika gesekan restorannya berikutnya ditolak di depan teman-teman golfnya. Tetapi saat itu sudah terlambat. Tidak ada lagi transfer ke skema piramida Kristal Kirana. Tidak ada lagi uang tunai untuk kecanduan belanja Ibu Rina. Tidak ada lagi keanggotaan klub perahu untuk fantasi hidup Pak Wirawan. Pendarahan akhirnya berhenti. Tetapi membekukan rekening hanyalah permulaan. Tirta menginginkan pertanggungjawaban dan dia punya rencana untuk mendapatkannya. Pesta ulang tahun ke-60 ayahnya adalah besok hari Minggu. Seluruh keluarga besar Wirawan akan ada di sana. Tetangga dari rumah-rumah mewah di dekatnya. Mitra bisnis dengan pakaian kasual mahal. Teman-teman gereja, pengajian membawa nasi kotak. Semua orang yang diyakinkan keluarga Wirawan selama bertahun-tahun dengan citra keluarga mereka yang sempurna. Tirta ingin membakar citra itu hingga ke tanah di depan mereka semua. Panggilan video itu adalah ideku. Aku bilang pada Tirta aku akan menyarankannya kepada Ibu Rina sebagai kejutan. Dia pasti akan senang memiliki putra militernya dari Jerman untuk menghormati ayahnya di depan umum. Dia akan menyiapkan TV besar di ruang tamu, mengumpulkan semua tamu untuk momen menyentuh itu. Mungkin membeli lampu cincin ring light untuk kualitas video yang sempurna, merekam semuanya untuk kenangan. Dia akan memikirkan segalanya kecuali apa yang sebenarnya akan dikatakan Tirta. Bu Morena mampir ke motel sekitar tengah hari dengan pembaruan.
Teman detektifnya, Sullivan, yang bekerja di kejahatan finansial selama 20 tahun sebelum pensiun, telah meninjau bukti kami secara informal. Dia bilang ada lebih dari cukup untuk penyelidikan formal. Surat kuasa diperoleh melalui penipuan, penarikan yang tidak sah, pencurian identitas. Ini bukan pelanggaran kecil. Ini adalah kejahatan. Sullivan tidak bisa melakukan penangkapan berdasarkan tinjauan informal. Tetapi dia bisa melakukan sesuatu yang hampir sama berharganya. Dia bisa muncul di pesta itu, mengajukan pertanyaan, membuat keluarga Wirawan sangat gugup di depan semua orang yang telah mereka yakinkan selama bertahun-tahun. Penyelidikan formal akan memakan waktu, tetapi interogasi bisa terjadi segera. Dan memiliki seorang detektif muncul di ulang tahun ke-60 Pak Wirawan, lencana terlihat bertanya tentang penyimpangan finansial, itu akan mengirim pesan yang lebih keras daripada surat perintah penangkapan manapun. Ayah mengordinasikan waktunya. Sullivan akan tiba sekitar 30 menit setelah panggilan video Tirta, tepat ketika kebenaran meresap. Tepat ketika Pak Wirawan dan Ibu Rina berjuang mencari penjelasan. Ayah bahkan melatih wajah polosnya di cermin motel sore itu. Dia terus bertanya apakah dia terlihat dapat dipercaya seperti kakek ramah yang hanya ada di sana untuk mendukung putrinya. Bukan pria yang akan menghancurkan seluruh reputasi seseorang. Aku bilang dia terlihat sempurna. Dia bilang aku pembohong yang buruk, tetapi dia menghargai usahaku. Aku harus kembali ke rumah itu, menghadapi Ibu Rina, berpura-pura tidak ada yang berubah, memainkan peran menantu yang bersyukur untuk 1 hari lagi. Pikiran itu membuat kulitku merinding. Tetapi jika mereka mencurigai sesuatu, mereka mungkin membatalkan pesta. Mereka mungkin menghancurkan bukti. Aku membutuhkan mereka nyaman, percaya diri, dan sama sekali tidak siap. Ayah mengantarku kembali sekitar jam 4 sore. Sebelum aku keluar, aku mengirim pesan kepadanya tepat di mana aku menyembunyikan tasku yang sudah dikemas di pavilion di balik kaleng cat tua di rak logam dekat peralatan taman. Dia akan mengambilnya besok sementara semua orang terganggu oleh pesta. Berjalan kembali ke rumah itu adalah salah satu hal tersulit yang pernah aku lakukan. Ibu Rina menyambutku di pintu dengan senyum ketatnya yang biasa, yang tidak pernah mencapai matanya. Dia bertanya kemana aku pergi. Aku bilang ayahku ingin waktu ikatan kakek cucu. Dia tampak kesal aku pergi tanpa meminta izin, tetapi terlalu banyak persiapan pesta di pikirannya untuk mendesak. Aku menunggu sampai dia sedang menata hiasan tengah meja sebelum mengambil tindakan. Aku menyebutkan bahwa Tirta menelepon ponsel ayahku karena ponselku bermasalah. Dia ingin mengejutkan ayahnya dengan panggilan video selama pesta. Mengucapkan selamat ulang tahun ke-60 Pak Wirawan di depan semua tamu. Kalian seharusnya melihat Ibu Rina bersinar. Untuk sesaat aku hampir merasa kasihan padanya. Hampir. Dia segera mulai merencanakan TV besar di ruang tamu tepat setelah pemotongan kue. Dia akan memastikan semua orang berkumpul. Dia bahkan membeli ring light bulan lalu yang akan sempurna. Ini akan sangat istimewa, dia terus berkata. Aku tersenyum dan setuju. Oh ya, kataku, ini pasti akan menjadi sesuatu yang harus dikenang. Minggu pagi tiba dengan indah. Langit biru, angin sepoi-sepoi, suhu sempurna. Ulang tahun Pak Wirawan tidak bisa meminta cuaca yang lebih baik. Catering tiba lebih awal. Tenda didirikan di halaman belakang. Bunga menghiasi setiap permukaan. Itu lebih terlihat seperti pernikahan daripada ulang tahun. Tetapi Pak Wirawan tidak pernah melakukan sesuatu yang kecil. Ibu Rina memberiku daftar pada jam 8 pagi. 37 tugas yang harus diselesaikan sebelum tamu tiba. Dia berbicara kepadaku seperti kepada pekerja bayaran. Bahkan kurang dari pekerja bayaran. Setidaknya pekerja bayaran dibayar. Aku menyelesaikan setiap tugas dengan sempurna. Menantu teladan. Tak terlihat. Para tamu mulai berdatangan sekitar pukul 2 siang. Mitra bisnis, tetangga dengan anggur mahal, teman-teman gereja, pengajian membawa hidangan. Kirana masuk dengan pakaian yang mungkin harganya lebih mahal dari seluruh pakaianku. Mencium pipi orang tuanya seolah dia tidak melihat mereka 2 hari lalu. Aku memperhatikan mereka semua. Orang-orang ini yang tersenyum padaku saat lebaran, sementara aku kelaparan di garasi teman mereka. Orang-orang ini yang mempercayai kebohongan Ibu Rina tentang kesehatan mentalku. Dalam beberapa jam mereka akan tahu segalanya. Pak Wirawan mengadakan pertemuan di halaman belakang, menerima pujian atas pesta, rumah, kehidupannya yang sukses. Dia terlihat sangat percaya diri, sangat aman di pusat dunia sempurnanya. Aku bertanya-tanya apakah dia akan mengenali momen ini nanti sebagai terakhir kalinya dia benar-benar bahagia. Pukul 4 sore, Ibu Rina mengumumkan sudah waktunya untuk panggilan video. Semua orang harus berkumpul di ruang tamu. Putra militernya menelepon dari Jerman untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada ayahnya. Ini akan sangat istimewa. Dia benar tentang itu. 53 orang berdesakan di ruang tamu.
Aku menghitung mereka. Menghitung memberiku sesuatu untuk difokuskan selain detak jantungku yang berdebar. Mitra bisnis diposisikan di depan, ingin terlihat. Ibu-ibu arisan berkerumun di dekat sofa. Tetangga mengisi celah. Pak Wirawan berdiri di tengah panggung, sampahnya diangkat, berseri-seri seperti pria yang akan menerima medali yang benar-benar layak dia dapatkan. Ibu Rina menghubungkan panggilan dengan anggun. TV dipenuhi wajah Tirta. Dia mengenakan seragam dinasnya, tampak seperti putra militer yang bangga. Ruangan meledak dengan tepuk tangan. Seseorang bersiul. Pak Wirawan mengangkat gelasnya lebih tinggi ke arah layar. Tirta tersenyum. Tetapi ada sesuatu yang salah dengan senyum itu. Sesuatu yang dingin di bawah kehangatan. Aku mungkin satu-satunya yang menyadarinya. Aku tahu apa yang akan datang. Selamat ulang tahun ayah, kata Tirta. Suaranya tenang, terkontrol. Aku senang semua orang bisa ada di sini karena aku punya beberapa hal yang perlu aku katakan. Ruangan itu hening dalam antisipasi. Semua orang mengantisipasi penghargaan yang tulus. Seorang putra memuji ayahnya yang luar biasa. Bukan itu yang terjadi. Tirta mulai dengan uang. Dia berbicara dengan jelas tanpa emosi. Menjabarkan fakta seperti seorang jaksa. 4 plus 70 ribu rupiah. Itu yang dia dan istrinya tabung untuk masa depan mereka. Untuk rumah pertama mereka. Untuk keamanan putri mereka. 82 juta ribu itu yang tersisa. Seseorang di ruangan ini mencuri hampir 390 ribu rupiah dari keluarga saya saat saya melayani negara di luar negeri. Ruangan menjadi sunyi senyap. Senyum Pak Wirawan membeku di wajahnya. Ibu Rina terlihat seperti menelan sesuatu yang busuk. 150 juta rupiah masuk ke PT Kirana Botik. Tirta melanjutkan. Itu perusahaan Kirana ya, yang menjual kristal di Instagram. Yang tampaknya membutuhkan uang saya untuk bertahan hidup. Setiap kepala di ruangan itu berputar ke arah Kirana. Dia menjadi pucat di bawah riasan mahalnya. Mulutnya terbuka dan tertutup seperti ikan yang ditarik keluar dari air. Dia melihat orang tuanya untuk diselamatkan. Tidak ada yang datang. 80 ribu rupiah. 0000 dalam penarikan tunai, kata Tirta, cocok dengan kebiasaan belanja ibu dengan sempurna. Janji salonnya, perjalanan belanjanya, makan siangnya dengan semua ibu-ibu gereja, pengajian yang cantik ini. Ibu-ibu arisan bergeser tidak nyaman. Beberapa tampak terkejut, kebanyakan hanya terlihat terpesona. Cara orang tidak bisa mengalihkan pandangan dari kecelakaan mobil. Mitra bisnis Pak Wirawan bertukar pandang, melakukan perhitungan mental. Jika dia akan mencuri dari putranya sendiri, apa yang mungkin dia lakukan pada mereka? Tapi Tirta belum selesai. Ada juga kartu kredit saya, yang tidak pernah saya berikan izin kepada siapapun untuk digunakan. Seseorang telah menagih makanan restoran, biaya golf, tagihan bar, semuanya lokal, semuanya sementara saya ditempatkan di Jerman. Matanya menemukan Pak Wirawan melalui kamera. Ayah, mau jelaskan bagaimana itu mungkin? Wajah Pak Wirawan telah berubah. Dari percaya diri menjadi bingung, menjadi marah, menjadi sesuatu yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Ketakutan. Ketakutan nyata. Mulutnya terbuka. Mungkin untuk mengarang kebohongan. Dia tidak pernah mendapat kesempatan. Bel pintu berdering. Ibu Rina beroperasi pada hostess autopilot membukanya. Detektif Sullivan berdiri di teras, lencana terlihat. Dia meminta maaf karena mengganggu pesta. Mengatakan dia menindaklanjuti laporan penyimpangan finansial. Dia punya pertanyaan untuk Pak Wirawan dan Ibu Rina. Itu hanya akan memakan waktu beberapa menit kecuali mereka lebih suka melanjutkan percakapan ini di kantor polisi. Ruangan itu meledak. Mitra bisnis Pak Wirawan tiba-tiba mengingat janji mendesak. Ibu-ibu berbisik panik. Tetangga mundur menuju pintu keluar. Tidak ingin nama mereka dikaitkan dengan apapun yang terjadi. Tetapi semua orang membeku ketika suara Tirta memotong. Saya belum selesai. 53 orang berhenti bergerak. Detektif itu berdiri di ambang pintu memperhatikan. Tirta memberitahu mereka tentang aku. Pavilion, kasur lipat di sebelah mesin pemotong rumput 400 ribu rupiah yang seharusnya memberi makan 2 orang, mobil yang diambil, telepon yang dipantau, email yang dihapus. Dia memberitahu mereka tentang tangga dan pergelangan kakiku, tentang disuruh jalan saja dengan cedera yang mungkin retak. Dan dia memberitahu mereka tentang kebohongan, cerita yang disebarkan Ibu Rina tentang kesehatan mentalku, bisikan bahwa aku tidak stabil, tidak bisa dipercaya dengan bayiku sendiri, kampanye yang dirancang untuk menghancurkan reputasiku. Jadi jika aku pernah angkat bicara, tidak ada yang akan mempercayaiku. Aku melihat wajah-wajah berubah di sekitar ruangan. Ibu-ibu arisan yang mempercayai Ibu Rina yang mungkin telah menyebarkan cerita itu sendiri, tampak sakit. Tetangga yang melihatku pincang dan tidak pernah menawarkan bantuan tidak bisa menatap mataku.
Mereka semua telah dibodohi. Mereka semua memainkan peran mereka tanpa menyadarinya. Ibu Rina mencoba menyela, menyebutnya kebohongan, kesalahpahaman. Seorang gadis bermasalah mengarang cerita, tetapi suaranya bergetar. Ketenangannya yang sempurna retak. Tidak ada yang menatapnya dengan simpati lagi. Mereka menatapnya seolah mereka belum pernah melihatnya sebelumnya. Pak Wirawan mencoba pendekatan lain, menoleh ke mitra bisnisnya, menyebutnya masalah keluarga yang lepas kendali, mengatakan mereka bisa menyelesaikannya secara pribadi. Seorang mitra, pria berambut perak bernama William, mengajukan pertanyaan sederhana. Apakah Anda menggunakan kartu kredit putra Anda, Wirawan? Pak Wirawan tidak menjawab. Keheningannya mengatakan segalanya. Detektif Sullivan menyarankan Pak Wirawan dan Ibu Rina datang ke kantor polisi secara sukarela. Menjawab beberapa pertanyaan. Menyelesaikan kesalahpahaman ini. Tirta berbicara untuk terakhir kalinya. Dia menatapku melalui kamera. Santi, bawa putri kita dan pergi bersama ayahmu. Aku akan pulang sesegera mungkin. Aku mencintai kalian berdua. Kemudian dia menatap orang tuanya, orang-orang yang membesarkannya, orang-orang yang mencuri darinya, dan menyalahgunakan istrinya dan berbohong di wajahnya selama 3 bulan. Dia tidak mengucapkan selamat tinggal. Dia tidak mengucapkan selamat ulang tahun kepada ayahnya. Dia hanya mengakhiri panggilan. Layar menjadi hitam dan dunia sempurna Pak Wirawan menjadi hitam bersamanya. Aku berjalan ke pintu di mana ayah sedang menunggu. Dia punya tasku dari balik kaleng cat. Kursi mobil Lia sudah siap di truknya. Ibu Rina meraih lenganku saat aku lewat. Kukunya menancap di kulitku. Dia mendesis bahwa aku akan menyesali ini. Bahwa dia punya pengacara, koneksi, orang-orang yang berutang budi padanya. Aku melihat tangannya di lenganku, lalu ke wajahnya. Wanita ini yang telah membuat hidupku mimpi buruk selama 3 bulan. Yang tersenyum sambil mencuri uangku dan membuatku kelaparan dan membekukanku dan mengisolasiku dari semua orang yang mencintaiku. Aku tersenyum padanya, senyum nyata yang pertama kali aku kenakan di rumah itu. Kemudian aku mengucapkan 5 kata yang aku impikan selama berbulan-bulan. Aku tidak takut padamu. Aku menarik diri dan berjalan menuju sinar matahari. Di belakangku, Sullivan mulai mengajukan pertanyaan. Pak Wirawan tergagap. Suara Ibu Rina meningkat dalam kepanikan saat segalanya runtuh di sekelilingnya. Aku tidak menoleh ke belakang, tidak sekalipun. Aku naik ke truk ayah, mengikat Lia, dan menyaksikan rumah Wirawan menghilang di cermin. Matahari terbenam, jingga dan merah muda melintas di langit seolah dunia merayakan bersamaku. Beberapa minggu berikutnya adalah kabut prosedur hukum dan panggilan telepon. Tetapi untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, setiap pembaruan membawa kemenangan kecil lainnya. Pak Wirawan dan Ibu Rina didakwa secara resmi 10 hari setelah pesta. Eksploitasi finansial, penipuan, pencurian identitas. Jaksa menambahkan lebih banyak tuntutan setelah penyelidik benar-benar mulai menggali. Ternyata Pak Wirawan juga telah menyusup dari mitra bisnisnya selama bertahun-tahun. Jumlah yang lebih kecil, lebih sulit dideteksi, tetapi itu bertambah. Pada saat semuanya dihitung, dia menghadapi tuntutan negara bagian dan federal. Pengacaranya menyuruhnya bersiap untuk hukuman penjara yang signifikan. Ibu Rina mencoba bermain sebagai korban. Memberitahu siapapun yang mendengarkan bahwa dia tidak tahu tentang kejahatan finansial. Tidak ada yang mempercayainya. Bukti menunjukkan dia telah menjadi peserta aktif dalam segala hal. Penarikan tunai cocok dengan perjalanan belanjanya. Pemantauan komunikasi adalah proyeknya. Kebohongan tentang kesehatan mentalku adalah ciptaannya. Dia menghadapi tuntutannya sendiri sekarang. Situasi Kirana hampir lucu. Butik Instagramnya tidak pernah terdaftar dengan benar di negara. Dia tidak pernah membayar pajak atas 150 juta ribu yang dia ambil dari rekening. Ketika penyelidik memeriksa bisnisnya, mereka menemukan kekacauan pelanggaran. Impian influencernya mati pada hari otoritas pajak negara mengiriminya surat menuntut pembayaran kembali ditambah denda. Kabar terakhir yang aku dengar, dia pindah kembali bersama orang tuanya. Orang tua yang sama menghadapi tuntutan pidana. Rumah yang sama kemungkinan akan disita. Terkadang karma punya selera humor. Tirta mendapat cuti darurat 3 minggu setelah pesta. Ketika dia berjalan melalui pintu ayahku dan melihat aku dan Lia menunggu, dia menangis. Pria ini, yang telah menahan diri melalui pelatihan tempur dan penugasan luar negeri, akhirnya membiarkan dirinya menangis. Kami berdiri di sana berpelukan, kami bertiga, dan aku tahu kami akan baik-baik saja. Berbeda dari sebelumnya, diubah oleh apa yang telah kami lalui, tetapi baik-baik saja. Aku belajar sesuatu yang penting melalui semua ini. Ayahku selalu berkata untuk menyimpan dana daruratmu sendiri, uang yang tidak bisa disentuh orang lain. Aku berharap aku lebih mendengarkan. Mulai sekarang,
Aku akan selalu punya tabungan hanya atas namaku. Tidak ada rekening bersama tanpa batasan yang jelas. Tidak ada penandatanganan dokumen tanpa membaca setiap kata. Kalian tidak pernah tahu siapa yang mungkin mengkhianati kepercayaan itu. Reaksi masyarakat mengejutkanku. Aku berharap orang-orang berpihak. Sebaliknya, aku mendapat hidangan, kartu, panggilan telepon dari ibu-ibu arisan yang meminta maaf karena mempercayai kebohongan Ibu Rina. Seorang tetangga datang dengan kue buatan rumah dan air mata di matanya, mengatakan dia melihatku pincang hari itu dan hampir menawarkan bantuan, tetapi memutuskan untuk tidak ikut campur. Dia dihantui oleh keputusan itu. Aku bilang padanya itu bukan salahnya. Keluarga Wirawan menipu semua orang. Rumah itu dijual 2 bulan kemudian. Pak Wirawan butuh uang tunai untuk pengacara. Aku sempat melewatinya sekali. Tanda dijual terlihat salah di depan pilar-pilar megah itu. Rumputnya tumbuh liar. Taman-taman dipenuhi gulma. Rumah yang merupakan penjara bagiku menjadi cangkang. Aku tidak merasakan kepuasan, hanya penutupan. Tirta pulang secara permanen di awal musim semi. Dia dipindahkan ke pangkalan 2 jam dari tempat ayah. Kami mulai mencari rumah lagi. Lebih kecil dari yang kami rencanakan, tetapi milik kami. Tidak ada mertua dengan kunci. Tidak ada rekening bersama dengan keluarga. Tidak ada surat kuasa lagi. Terakhir kali aku melihat Ibu Rina adalah di sidang pengadilan. Dia terlihat lebih kecil dari yang aku ingat. Topeng ibu arisan telah hilang, digantikan oleh sesuatu yang mentah dan ketakutan. Dia mencoba menangkap mataku. Aku melihat lurus melewatinya seolah dia tidak ada di sana. Dia tidak mendapatkan perhatianku lagi. Dia tidak mendapatkan apapun dariku selamanya. Berjalan keluar dari gedung pengadilan itu, aku memegang tangan suamiku di satu sisi dan ayahku di sisi lain. Lia mengoceh gembira di gendongan bayinya, tidak menyadari apapun. Dia akan tahu cerita ini suatu hari nanti. Aku akan memberitahunya bahwa ibunya berani bahkan ketika dia tidak merasa berani. Bahwa kakeknya berkendara 300 km karena ada sesuatu yang terasa salah. Bahwa ayahnya mempercayai istrinya ketika itu paling penting. Dan aku akan memberitahunya pelajaran yang paling penting. Kalian tidak perlu izin untuk membela diri sendiri. Kalian tidak butuh persetujuan untuk menuntut rasa hormat. Siapapun yang mencoba mengambil martabatmu tidak pantas mendapat tempat dalam hidupmu. Bahkan keluarga. Terutama bukan keluarga yang akan menyakitimu. Beberapa orang salah mengira kebaikan sebagai kelemahan. Keluarga Wirawan membuat kesalahan itu. Mereka pikir karena aku sopan, karena aku tidak melawan segera, mereka bisa melakukan apapun yang mereka inginkan. Mereka belajar dengan cara yang sulit. Ketika kalian mengganggu seorang Harun, kalian lebih baik siap menghadapi konsekuensinya. Keluarga melindungi keluarga, selalu.